Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-28 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5-6 yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini." Haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini karena Dia telah lahir bagi kita untuk menebus kita dari dosa dan kebinasaan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory, haleluya, haleluya, amin. Katakan namanya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory, haleluya, haleluya. Katakan glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Glory bagi Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian Bapak Jusak Setiawan dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saya Jusak Setiawan dari Jakarta akan menaikkan pujian yang berkata, Yesus Engkau Juru Selamat. Walau ku harus berjalan setiamu, besar setiamu, besar setiamu, Tuhan di hidupku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Mari kita akan naikkan pujian yang berkata, Kau kukagumi. Karena kita patut kagum akan kasih Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bahkan Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kasih-Nya tiada duanya dalam dunia ini dan dalam hidup kita masing-masing yang percaya kepada-Nya. Haleluya, kita akan pujikan Dia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima dirimu apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan sungguh tiada, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup melupakan dirimu menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa ketemu lagi saudara-saudara semua dalam ibadah online dari Yamari. Para sahabat Yamari yang kekasih, menjelang kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus hari Natal, marilah kita merenungkan pada kesempatan ini kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Satu kata yang begitu indah yang harusnya menjadi sesuatu yang kita ingat pada peringatan Natal bahkan seumur hidup kita. Kita akan membaca dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Matius
pasal pertama ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah kata-kata pesanan daripada malaikat kepada Yusuf pada waktu Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria. Tetapi malaikat katakan bahwa kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Kemudian Tuhan berpesan bahwa Yusuf harus memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan itu, yang artinya adalah juru selamat, karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Ayat 22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, dosa bukanlah sesuatu yang enteng. Dosa tidak boleh dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebab Alkitab katakan upah dosa adalah kematian, maut, hukuman yang kekal. Karena setiap orang, Roma 3 ayat 23 katakan, telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan di hadapan Allah. Hanya oleh kasih karunia, yaitu dengan datangnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia, dialah yang menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Oleh sebab itu, nama yang diberikan oleh Tuhan, yang Yusuf memberi nama Yesus, adalah Sang Juru Selamat. Saudaraku, Kisah pasal 4 ayat 12 katakan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus, Sang Juru Selamat. Saudaraku, di peringatan kelahiran Tuhan Yesus, kita bersyukur kita memiliki Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dan kata yang kedua yang malaikat itu katakan, jadi sesungguhnya setiap kali Natal kita diingatkan oleh dua kata yang diberikan malaikat kepada Yusuf sebagai kepala keluarga pada waktu itu. Kata Yesus dan kata Immanuel. Bedanya, saudaraku, kalau kata Yesus itu Yusuf harus memberikan kepada bayi yang lahir itu, tapi firman Allah katakan kata Immanuel itu akan disebut oleh mereka. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka yang telah ditebus dari salah dan dosanya, mereka itu akan menyebut Sang Juru Selamat itu Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Jadi Immanuel merupakan satu pengalaman bagi kita semua, bagi umat Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya kepada Dia dan mengandalkan Tuhan. Satu kesaksian hidup dan satu pernyataan iman Kristiani. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Ada satu cerita yang cukup terkenal, yaitu cerita tapak kaki, di mana diceritakan ada seorang berjalan bersama dengan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus di pantai yang tenang, di pasir putih yang bagus.
pada waktu angin pantai bertiup sepoi-sepoi, mereka berjalan bergandengan tangan bersama-sama Sang Juru Selamat. Dan orang ini melihat ke belakang. Dilihatnya perjalanan panjang yang sudah dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Di pantai putih itu terlihat dua pasang tapak kaki yang berjalan bersama-sama. Alangkah bahagianya orang itu, alangkah senangnya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian cerita ini menceritakan tiba-tiba udara berubah, langit menjadi gelap, tiba-tiba terjadilah gemuruh, pantai itu menjadi sesuatu yang mengerikan karena kilat, badai datang, dan dengan perasaan takut orang ini tetap berjalan sampai satu kali badai itu berhenti. Dan pada waktu dia berhenti, dengan menarik nafas lega, sudah selesai, udara sudah mulai cerah kembali, keadaan sudah mulai membaik kembali, dia melihat ke belakang. Dan dia memperhatikan hanya ada satu pasang tapak kaki ya di belakang dia. Kemudian dengan perasaan sedih dia bertanya, "Di manakah engkau Tuhan? Pada waktu badai datang, pada waktu kesulitan datang, pada waktu masalah datang, pada waktu angin ribut datang dalam kehidupanku, di manakah engkau Sang Juru Selamat? Di manakah engkau Yesus?" Dan Tuhan yang kembali mendampingi dia, kelihatannya orang ini dalam segala pertanyaan dan sesuatu yang memerlukan jawaban, Tuhan tersenyum dan berkata, "Anakku, di waktu badai tadi, di waktu ada masalah, ya, di waktu ada persoalan, aku menggendong kamu. Oleh sebab itu hanya ada satu tapak kaki." Oh, puji Tuhan. Saya percaya Immanuel artinya juga bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kita, tapi Tuhan juga menggendong kita, memeluk kita di saat kita memerlukan kehangatan, di saat kita ketakutan, di saat ada khawatir. Penyertaan Tuhan sama. Yesaya katakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku akan terus melakukannya dan menyelamatkan engkau." Haleluya, saudaraku. Immanuel adalah satu pernyataan iman, satu pernyataan pengalaman kesaksian kita. Immanuel adalah satu kesukaan, dikatakan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Alkitab banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh yang hidupnya karena Tuhan beserta dengan dia. Kita ingat Musa, ya, Tuhan menyertai Musa, mengeluarkan bangsa ini keluar dari Mesir, memberikan kehangatan di waktu malam dengan tiang api, dan memberikan keteduhan di waktu siang yang panas terik dengan tiang awan, mencukupkan makanan mereka dengan mengirim mana dari sorga, bahkan menjaga mereka sehingga baju mereka, kasut mereka tidak sampai rusak. Walaupun bangsa ini bersungut-sungut, walaupun bangsa ini memberontak, Tuhan tetap menyertai mereka. Ingat Abraham, bagaimana Tuhan menyertai dia. Bahkan Tuhan memberitahu kepada Abraham apa yang akan terjadi dengan Sodom dan Gomora. Tuhan katakan, "Masakan aku tidak kasih tahu kepada sahabatku?" Kita percaya penyertaan Tuhan bukan sebagai satu security yang menjaga kita, tetapi sebagai Bapa yang baik, sebagai sahabat yang menyertai. Bukankah setiap manusia akan merasa tenang kalau ada yang menyertainya? Pada waktu kita kecil, seringkali kita
merasa tenang kalau kita dekat dengan orang tua kita. Pada waktu kita bepergian, kalau ada teman yang menyertai kita lebih tenang. Apalagi yang menyertai itu orang yang kuat, yang hebat, yang kaya, kita lebih tenang lagi. Siapakah Immanuel? Allah beserta kita. Tuhan yang punya langit dan bumi mau menyertai kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Para sahabat Yamari yang Tuhan kasihi, mari kita melihat tahun 2020 yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Dan renungkan apa yang kita alami di tahun 2020. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami persoalan ekonomi, mungkin saudara mengalami masalah-masalah ini dan masalah itu. Dan kalau kita di penghujung tahun ini melihat ke belakang, bisakah kita berkata Immanuel? Bisakah kita berkata Tuhan beserta dengan kita? Puji nama Tuhan. Haleluya. Di tanggal-tanggal 8, 9 Desember itu selalu memiliki kenangan, saudaraku. Kalau bukan karena Immanuel, Tuhan beserta dengan saya, mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini. Kejadiannya itu tanggal 9 Desember tahun 96, 24 tahun yang lalu, di Manado. Pada waktu itu adik saya yang nomor 5 menikah dengan seorang gadis dari Tondano, dan saya dan almarhum mami saya ke sana untuk melamar dan kemudian membuat pesta pernikahan. Dan setelah pesta pernikahan, kami ingin mengunjungi yang namanya Bunaken, ya, satu pulau tidak jauh dari kota Manado. Dan ternyata hamba-hamba Tuhan dari sinode kami yang sudah lahir di Manado dan tinggal di sana, tidak semua yang pernah ke Bunaken, saudara. Jadi kami berangkat dengan 2 pasang hamba Tuhan, 2 suami istri hamba Tuhan yang sama sekali belum tahu Bunaken. Mereka yang menunjukkan ini perahunya, ini berangkat. Dan kami berangkat dengan sukacita. Ternyata Bunaken itu tempat yang bagus. Kita melihat taman laut, ya, kemudian mampir di pulau Bunakennya, makan ikan segar, dan bersukacita. Kira-kira jam 4 sore kami kembali ke Manado naik perahu yang sama tentunya. Dan apa yang terjadi di tengah jalan di laut lepas itu, karena kalau kita sudah lihat Sulawesi Utara itu laut lepas sampai ke Jepang, ke Cina itu. Di laut lepas itu tiba-tiba awan berubah menjadi gelap. Ya, awan yang tadinya putih tiba-tiba jadi hitam, dan kemudian hujan turun, badai turun dengan begitu kuatnya, dan tiba-tiba si tukang perahu itu menghentikan perahunya di tengah gelombang yang sudah mulai keras, hujan yang mulai keras, dia berhenti. Dan kami tanya, ya, kami dengan beberapa hamba Tuhan tanya, kenapa berhenti? Dia bilang, waduh, persediaan bensin ini perahu hanya terbatas. Jadi kalau kita terus jalan dan belum tahu arahnya kemana, nanti takut kehabisan bensin, malah lebih bahaya. Perahu ini akan terombang-ambing dan akan terlempar ke laut lepas dan bisa terdampar nantinya, bisa di Filipina atau di mana. Saudaraku, kami bertanya, kamu nggak punya kompas? Sebab dari Bunaken kita bisa lihat pantai Manado, tetapi saat itu karena awan gelap seperti menutupi semuanya, kami tidak bisa melihat pantai Manado ada di mana. Dan perahu itu karena gelombang, kita tidak tahu arahnya kemana, ke Manado atau ke laut lepas atau kembali ke Bunaken atau kemana, kita tidak tahu, karena sejauh mata memandang hanyalah gelombang, angin ribut, dan petir yang menakutkan. Saya teringat murid-murid di tengah danau, begitulah kami mengalami. Kemudian
yang lebih mengejutkan lagi, tukang perahu itu dibilang, saya tidak punya kompas dan saya hanya, istilah di sana itu hanya kenek. Jadi bukan tukang perahu yang biasa bawa perahu. Saya ini hanya bantu daripada saya. Waduh, pertama sudah nggak bawa kompas, bensin nggak ada, kemudian dia cuman kenek, dia sendiri ketakutan, dia nggak tahu apa. Dia bilang kita tunggu sampai berhenti. Kapan berhentinya? Dia nggak tahu, karena tanpa terasa itu perahu pun sudah dibawa gelombang entah kemana. Saya hanya bisa berdoa, dan juga hamba-hamba Tuhan berdoa dengan segala kepanikan pada waktu itu, seakan-akan maut ada di depan kita. Ya, saya dengan ibu saya dan juga adik saya yang baru menikah, ya, dalam segala ketakutan itu selama beberapa lama, Immanuel, Tuhan itu tidak meninggalkan kami, tidak meninggalkan kita di tengah badai. Tiba-tiba ada satu perahu kecil, ya. Di sana ada perahu yang hanya kayak kayak gitu, kayak ya dengan sayapnya itu hanya bisa untuk satu orang, ya, melewati kami dan menunjuk ke satu arah, ya kan. Dan sesungguhnya kapal kami itu sudah menghadap ke lautan lepas. Dia bilang balik ke sana, dan tukang perahu itu menyalahkan mesinnya, mesin yang agak susah juga nyalanya, dan membalikan perahu mengikuti perahu kecil itu, menembus awan gelap sampai kita bisa melihat pantai Manado lagi, dan semuanya bersyukur, bersorak-sorai dan berterima kasih. Dan pada waktu kita melihat mencari perahu kecil itu udah nggak ada, saudara. Saya percaya itulah utusan Tuhan, malaikat Tuhan yang mengutus kami menemukan jalan kami di tengah badai. Kami boleh kembali dengan selamat, dan puji Tuhan kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini, mengingat kejadian 24 tahun yang lalu. Semuanya adalah kemurahan Tuhan. Saya hanya bisa berkata sambil memandang ke atas, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan beserta dengan hamba-hambanya. Tuhan beserta dengan keluarga kami. Saudaraku, mari di penghujung tahun 2020, ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat penyertaannya. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kapan Tuhan akan menyertai kita? Pesan terakhir dari Tuhan Yesus dikatakan yang lebih dikenal dengan amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia ini, beritakanlah kabar baik. Dan dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Immanuel, Tuhan tidak hanya menyertai kita pada waktu kita muda, pada waktu kita kuat, pada waktu kita sehat. Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam, sampai selama-lamanya. Tuhan juga akan menyertai saudara, sahabat Yamari, sampai selama-lamanya. Tuhan juga akan memberkati Yamari dengan penyertaan Tuhan selamanya. Buat apa kekayaan kita? Buat apa kedudukan kita? Buat apa kehormatan kita kalau Tuhan tidak menyertai kita? Tetapi apapun keadaan kita saat ini, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi terang dan menjadi garam di tengah dunia yang gelap ini. Puji Tuhan. Selamat menyongsong hari Natal 25 Desember 2020, dan selamat juga menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
dalam hidupku. Hanya Kau sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah medan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hatiku, kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati, kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Immanuel, Tuhan beserta kita, dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Beliau adalah pengurus Yamari, pengurus Jaringan Doa Nasional, dan Gembala Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia atau GSPDI Philadelphia Mall Belisa, Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Trio Yamari Jakarta, kepada solois Dr. Nelsusa Setiawan Jakarta yang telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita berharap dan berdoa kiranya Roh Kudus terus memandu kita, memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, seturut dengan kehendaknya di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan dan dampaknya yang ditimbulkannya. Marilah kita jalani hidup ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya ke-29 tanggal 19 Desember 2020 dengan acara khusus. 1. Ibadah Natal Yamari tahun 2020. Yang kedua, hari ulang tahun Yamari ke-42. Yang ketiga, pemberian piagam penghargaan kepada staf atas pengabdian dan kesetiaannya melayani pekerjaan Tuhan di Yamari selama 5 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan 40 tahun. Seluruh acara dipandu oleh Pendeta Dr. Anton Lakiono sebagai WL, didampingi Pendeta Marianovi dan Evangelis Mariati Sitorus sebagai singer. Musik dilayani Bapak Jumhana dan Bapak Agus Huwai. Firman Tuhan dilayani Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yamari, dengan tema 5 Rahasia Natal yang Bahagia. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setiap hari
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan dan kepujian hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh pimpinan Roh Kudus yang telah memimpin dan memberkati hamba-hambamu, yakni Evangelis Mariati Sitorus, Ibu Pendeta Maria Novi, Bapak Yusak Setiawan, dan Bapak Agus Suwai, mereka yang telah melayani Tuhan sebagai WL, singers, dan pemain musik dalam pelayanan ibadah online Yamari Nasional ke-28 ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman mengenai tujuan Allah dengan kehadiran Sang Immanuel, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Mengingatkan kepada kami yang percaya agar tetap setia mengiring Tuhan, pemberi keselamatan, dan yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan setiap saat. Kami juga bersyukur untuk lagu pujian yang telah dipersembahkan oleh Bapak Yusak Setiawan yang memberikan sukacita kepada kami sekalian. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Pendeta Anton Lagiono, Pendeta Maria Novi, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Jumhana Karya Sasmita, Bapak Agustinus Huai, yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-29, Sabtu 19 Desember 2020 dalam edisi HUT Yamari ke-42 dan Natal 2020. Baik sebagai WL, singers, pemain musik, juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema 5 rahasia Natal yang bahagia, agar semua pelayanan yang dilakukan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah tersebut dimanapun berada. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh ibadah Natal yang dilakukan oleh gereja atau lembaga, baik secara virtual dan langsung dengan jumlah terbatas dengan menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati agar seluruh umat-Mu mengalami sukacita ilahi. Bapa di surga, kami juga dukung dengan doa bagi Bapak Budi Pranoto, pengurus Yamari Solo, minggu lalu terpapar COVID-19, dan pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit liver, sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, sakit stroke, dan lain-lain, serta yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Saat ini di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi mereka di dalam kuasa-Mu dan kehendak-Mu Bapa, dan tetap kuatkan iman pengharapan mereka kepadamu. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu Bapa untuk Pilkada 9 Desember 2020 dapat berjalan lancar, dan proses perhitungan suara untuk setiap paslon pun tetap aman dan sukses. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah bersama instansi terkait dalam usaha menangani COVID-19, bencana alam, banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, para pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, dan Gunung Ile Lewotolok di Lembata, Flores.
Kasih dan kuasa Tuhan menyertai seluruh relawan dalam usaha yang dijalankan untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, penolong kami, penjawab doa yang pasti. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.